Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Maria Trina Situpu, nomor absen 40, dari grup Latsar CPNS Angkatan 119. Berikut ini dapat kita saksikan video materi komitmen mutu yang diampu oleh Widya Iswara kita, Bapak Hieronymus Gundang. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Maria Trina. Saya akan mereview salah satu materi Latsar CPNS, yaitu komitmen mutu. Komitmen sendiri berarti keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau ikatan, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, secara sukarela maupun terpaksa. Sedangkan mutu adalah ciri atau karakteristik suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, atau dalam hal ini merupakan kebutuhan masyarakat. Sehingga komitmen mutu adalah perjanjian yang dilakukan oleh seseorang atau instansi untuk melakukan pelayanan yang bertujuan untuk memastikan kepuasan masyarakat. Untuk menghasilkan pelayanan yang baik dan bermutu, ASN harus dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Efektif artinya adalah mengerjakan sesuatu dengan berfokus pada target yang dikehendaki. Sedangkan efisien adalah mengerjakan sesuatu dengan rasio terbaik antara hasil dan sumber daya. Kita dapat saja mengerjakan sesuatu dengan efektif, namun tidak efisien, dan demikian juga sebaliknya. Untuk lebih memahami hubungan antara efektivitas dengan efisiensi, maka dapat kita lihat pada ilustrasi berikut. Di gambar dapat kita lihat Pak Anton yang sedang kesal dengan serangga di rumahnya. Untuk menyingkirkan serangga tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara pertama adalah dengan membakar rumah. Cara ini efektif karena target yang dikehendaki tercapai, yaitu semua serangga mati. Namun cara ini tidak efisien karena Pak Anton juga kehilangan rumahnya. Cara kedua adalah dengan membeli racun serangga. Cara ini efisien karena harga racun pembunuh itu murah, namun tidak efektif karena masih banyak serangga yang tersisa. Cara yang ketiga adalah dengan memukul serangga satu persatu. Cara ini tidak efektif dan tidak efisien karena pasti masih ada serangga yang tersisa. Padahal waktu dan tenaga yang dihabiskan sudah banyak. Cara yang keempat adalah dengan memanggil tukang serangga. Biayanya mungkin relatif mahal, namun dengan kecepatan pengerjaan dan hasil yang memuaskan, yaitu seluruh serangga mati, maka biaya tersebut sebanding dengan hasil yang didapatkan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai inovasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002, inovasi adalah suatu kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang dilakukan untuk pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau proses produksinya. Salah satu kata inspirasional dari Steve Jobs adalah "Stay hungry, stay foolish". Artinya, tetaplah merasa lapar, tetaplah merasa bodoh. Makna dari tetap merasa lapar adalah agar kita tidak mudah merasa puas akan pencapaian yang kita raih saat ini dan tetap memiliki rasa ingin tahu untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi. Sedangkan stay foolish maknanya adalah berani untuk membuat keputusan yang tidak biasa dan berani untuk mencoba hal-hal baru. Dengan mengaplikasikan mindset ini, kita akan dapat menjadi orang yang terus-menerus belajar akan hal-hal baru, memiliki rasa rendah hati, dan jauh dari arogansi atau kesombongan. Keberanian dan kemampuan untuk berinovasi akan menghasilkan berbagai karya yang luar biasa, seperti yang kita lihat pada video, ada berbagai macam karya dan terobosan dari anak bangsa. Terobosan-terobosan baru tersebut akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mutu layanan yang berujung pada kepuasan pelanggan. Untuk menjaga kepuasan pelanggan, kita harus memperbaiki kinerja secara terus-menerus. Salah satu metode perbaikan mutu diperkenalkan oleh Edward Deming pada tahun 1950, yaitu metode PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Plan, yaitu pada tahap pertama ini, dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, dan solusinya. Do, pada tahap rencana ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan oleh semua orang.
Tahap ini perlu didukung dengan dokumentasi yang baik, sehingga memudahkan pelaksanaan tahap berikutnya. Cek. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang dilakukan sudah berjalan dengan semestinya dan apakah target dan ukuran keberhasilan yang ditetapkan telah tercapai. Jika belum, dicari kendala dan sumber masalah. Act, yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut terhadap cek. Setelah itu yang bisa kita lakukan adalah adopt atau adopsi, yaitu jika hasil pelaksanaan rencana mampu mencapai hasil yang direncanakan, maka solusi tersebut diadopsi. Yang kedua adalah adapt atau adaptasi, yaitu jika solusi pemecah masalah kurang berjalan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang direncanakan. Yang ketiga ada abandon atau abaikan, tinggalkan. Jika solusi yang dilakukan tidak menghasilkan perbaikan yang diharapkan, maka organisasi dapat membatalkan solusi tersebut. Demikian pemaparan mengenai komitmen mutu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.